Oke, Ibu akan absen kalian satu-satu. Aditya, Ainut, Aisyah, yang bisa membantu Ibu untuk mereview materi minggu lalu. Ilmu biologi itu luas, Murtaza. Oke, siapa lagi yang bisa menjawab? Kemarin tuh apa aja yang dipelajari ya? Sekarang, oh ya, oke. Mempelajari mengenai gambar. Dan di sini Ibu menampilkan ilustrasi beberapa gambar. Setelah kalian melihat dari ilustrasi gambar ini, apa yang kalian pikirkan terhadap gambar yang sudah tampil? Keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna. Ya, jadi betul. Ini adalah ilustrasi gambar terkait dengan keanekaragaman yang akan kita pelajari hari ini. Baik dari flora dan fauna. Pelajari terkait dengan keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajarannya? Dan dulu ya. Absen? 10. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis perbedaan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang terdapat di lingkungan sekolah berdasarkan data hasil pengamatan. Yang kedua, menyajikan usulan upaya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini, sehingga diharapkan anak-anak bisa memahami terkait tujuan yang akan dibawa dari pembelajaran hari ini. Siapa ya? Selanjutnya ini orientasi masalah dalam membuat rumusan masalah yang bisa membagikan LKPD yang akan kita kerjakan malam hari ini. Silakan anak-anak untuk berkumpul sesuai kelompoknya. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir 7. Nah, untuk hari ini kegiatannya yaitu observasi secara langsung di taman sekolah, di lingkungan sekitar sekolah juga. Tapi sebelumnya kita membaca terkait dengan artikel berita yang sudah disediakan pada LKPD. Di sini sudah ada artikel berita yang sudah disediakan. Kalian baca semua dari artikel berita ini, kemudian kalian buatlah rumusan masalah berdasarkan artikel berita yang sudah disediakan pada LKPD. Membaca LKPD jangan sampai ada suara ya. Kalau ada suara, dia bajunya benar banget. Dituliskan di kolom rumusan masalah yang sudah ada pada LKPD ya. Kalau kalian sudah membuat rumusan masalah, bab 5. Ini ada tulisannya, tuliskan jawaban rumusan masalah kalian. Maaf ya saya minta daripada jika dibandingkan dengan masyarakat umum. Yang ketiga itu kan lebih alih pola Dengan mana dengannya? Kalian diminta untuk mengobservasi hasil dari investigasi pada keanekaragaman hayati, baik itu tumbuhan ataupun hewan yang ada di lokasi tersebut. Kalian tuliskan nama lokalnya beserta nama ilmiahnya. Bu, gimana Bu? Saya nggak tahu namanya apa tanaman itu. Download aplikasi Planet Plant. Kalian bisa manfaatkan itu, tinggal kalian capture dari daunnya, kemudian nanti akan muncul itu tanaman apa. Kalau misalnya gagal pakai
Google Lensa yang ada di kamera. Yang pakai itu bisa. Maupun hewan juga bisa. Kalau hewan bisanya pakai Google Lensa. Kalau pakai Planet Pen nggak bisa karena Planet Pen hanya dikirimkan untuk tanaman saja. Nah, kemudian kalian tuliskan ciri-cirinya yang tampak pada dari makhluk tersebut. Dan jangan lupa setiap pengamatan kalian difoto terlebih dahulu. Kelompok 1 silakan keluar dulu. Sama kelompok 2 bergantian biar ramai. Selanjutnya kita presentasi menyajikan hasil diskusi. Pembahasan dari rumusan masalah itu. Rumusan masalah kami ialah mengapa masyarakat belum mendapatkan fasilitas yang mendukung untuk kelestarian lingkungan. Dan jawaban yang kami dapatkan adalah masyarakat belum mendapat fasilitas karena pemerintah pusat belum memberikan subsidi secara besar-besaran dan tepat sasaran. Perhatian pemerintah juga belum terfokuskan pada kelestarian lingkungan, terutama pada masyarakat daerah pelosok yang memiliki sumber daya berlebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 ya. Bagaimana mengatasi masyarakat yang seakan tidak peduli dengan kondisi kelestarian lingkungan? Jawabannya kami dapatkan ialah mengadakan kerja bakti lingkungan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, dan melakukan riset kelas. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana masyarakat mendapat fasilitas dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan jawaban yang kami temukan yaitu melalui program sekolah berarti yang menularkan nilai positif tidak hanya kepada komunitas sekolah namun juga masyarakat umum. Yang terakhir, program apa yang digagas Pak Penda untuk mengangkat isu kelestarian lingkungan, yaitu program Blood Project. Terima kasih. Berikutnya yaitu kelompok 6 ya. Silakan dipresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kami temukan adalah bagaimana cara siswa agar bisa menjaga lingkungan sekolah. Jawabannya dibekali pengetahuan dan pemahaman keanekaragaman hayati dengan cara menanam, merawat, dan memanfaatkan tanaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasikan rumusan masalah dan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat dari kelompok 1. Yang pertama, mengapa pemerintah tidak memfasilitasi kegiatan peduli lingkungan kepada masyarakat umum? Karena ada permasalahan di lingkup pola pikir masalah peduli lingkungan antara pelajar yang ada di lingkungan sekolah dengan masyarakat umum yang berada di luar lingkungan sekolah. Jadi antara siswa yang ada di sekolah sama warga-warga di luar itu pola pikirnya berbeda sehingga ada yang pro dan kontra
kalaupun masyarakat difasilitasi itu tidak bisa digunakan dengan baik. Terus yang kedua, mengapa objek atau target utama dalam program Sekolah Kahati ditujukan kepada sekolah di Indonesia? Karena pelajar memiliki pola pikir yang lebih bisa diarahkan dan lebih teredukasi pola pikirnya jika dibandingkan dengan masyarakat umum yang berada di luar lingkungan sekolah. Itu contohnya kayak pola pikir kita di sekolah ini berbeda sama warga-warga, dan kita tuh lebih bisa diedukasiin daripada warga karena rentang usia kita lebih muda daripada warga yang ada di luar. Yang terakhir, bagaimana dampak positif yang dihasilkan dari program Sekolah Kahati bagi masyarakat umum di sekolah? Itu ada 3. Pertama, meningkatnya kepedulian masyarakat umum terhadap permasalahan lingkungan di sekitarnya, terselesaikannya masalah lingkungan di Indonesia, dan berubahnya mindset masyarakat umum terhadap lingkungan yang dipengaruhi pelajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil yang kami peroleh dari hasil observasi, yang pertama ada Maranta Leuconeura emoren atau biasa disebut dengan tanaman doa. Yang kedua, Spathiphyllum wallisiragel atau lili perdamaian, Phalaenopsis amabilis atau anggrek bulan yang berwarna putih, Anthurium clarinetium matuda atau biasa disebut kuping gajah. Yang kelima ada Phalaenopsis spp yaitu anggrek bulan. Oke, terima kasih dari kelompok 5. Tadi sudah pemaparan dari perwakilan kelompok ya terkait dari hasil rumusan masalah maupun juga hasil observasi yang ada di lingkungan sekolah tadi ya. Keanekaragaman hayati ini memiliki nama istilah lain yaitu biodiversitas. Nah, keanekaragaman itu nama hampir sama dengan makna dari diversitas, yaitu variasi atau keanekaragaman maksudnya. Kalau bio itu adalah nama lain dari hayati atau yang disebut dengan makhluk hidup. Jadi keanekaragaman ini pastinya akan mencakup variasi, akan adanya variasi baik itu persamaan maupun perbedaan. Yang mana variasi tersebut akan mencakup 3 komponen. Ada keanekaragaman tingkat gen dan juga ada keanekaragaman tingkat spesies atau jenis serta ekosistem. Nah, di sini ada istilahnya atau definisinya. Keanekaragaman tingkat gen yaitu variasi atau perbedaan yang dapat ditemukan di antara organisme dalam satu spesies. Berarti keanekaragaman tingkat gen itu masih dalam satu spesies. Tapi walaupun satu spesies dia memiliki perbedaan. Dan di sini ada teman kalian, 2 teman kalian. Nah, 2 teman kalian di sini dia termasuk keanekaragaman tingkat apa? Keanekaragaman tingkat gen. Ya, keanekaragaman tingkat gen. Kenapa kok dimasukkan ke dalam keanekaragaman tingkat gen? Spesiesnya manusia. Jadi jenisnya beda. Ini lebih tepatnya sudah bagus. Nah, kedua teman kalian ini dia masuk ke dalam golongan manusia atau nama ilmiahnya Homo sapiens. Tapi walaupun manusia ada perbedaannya kan? Karakter ciri-cirinya apa yang bedakan dari teman kalian dua teman? Yang harus capek ya, ada apa lagi? Ya, kualitas. Dan masih banyak lagi pastinya ya. Terima kasih ya sudah mengungkapkan. Kemudian kalau misalnya kayak kembar identik, kira-kira itu apakah nggak punya perbedaan dari kembar identik? Walaupun kembar identik dia pasti punya perbedaan di antara saudara kembarnya. Kalau misalnya pada tumbuhan, kita contohkan pada tumbuhan padi, Oryza sativa. Nah, dia masuk keanekaragaman tingkat gen apabila seperti ini. Ada berapa banyak jenis padi itu memiliki varietas. Ada varietas IR4, ada varietas IR, dan juga lainnya. Berarti dia masuk ke dalam keanekaragaman
tingkat G. Dia sama-sama Rosella Latifah, tapi dia sudah hasil dari persilangan. Makanya ada varietas Chimera. Varietas Chimera. Seperti itu. Kalau contohnya buah-buahan, mangga misalnya ya. Mangga, nama latinnya Mangifera indica. Jenis-jenis mangga yang ada di Indonesia apa aja yang kalian ketahui? Mana lagi? Kemudian Gadung. mangga gadung, arum manis, Mangga Bali. mangga Bali ada? Dia adalah salah satu buah namanya mangga, sama namanya Mangifera indica. Tapi dia kan ada jenisnya, ada mangga mana lagi, mangga gadung, mangga arum manis, kemudian juga ada mangga itu ya, yang di dalam keanekaragaman tingkat G. Kalau misalnya pada hewan, gimana contohnya? Pada hewan yang biasanya kita temukan itu pada golongan anjing dan kucing. Kalau pada golongan anjing dan kucing, yang membedakan itu adanya kelompok ras. Ras anjing, apa aja yang kalian ketahui? Bulldog. Husky. Bulldog. Satu ya, oke. Chihuahua, bulldog. Berarti dia masuk ke dalam keanekaragaman tingkat G. Kalau kucing, rasnya apa aja? Persia, Anggora. Leopard, Anggora. Terus kucingnya Turki dan lain-lain. Jadi dia masuk ke dalam ya sudah Persia ya, masuk keanekaragaman dari tingkat G. Kayak tadi ada yang mengangkat anggrek ya. Kelompok 5. Anggrek itu warnanya ungu, tapi dia punya motif bercorak titik-titik atau polkadot berwarna ungu. Berarti kalau misalnya ada anggrek tersebut memiliki motif corak, berarti dia adalah hasil persilangan. Karena sejatinya anggrek itu hanya polos, gak ada motifnya asal, tapi dia berwarna. Berwarna itu akibat dari faktor alam dan lingkungan. Kalau dia berarti ada motif ada coraknya, berarti dia hasil persilangan. Kalau Dolichonepsis itu hasil persilangan dari Phalaenopsis dan juga Dolichis, makanya namanya Dolichonepsis. Dolito itu dari Dolichis, Nopsisnya Phalaenopsis. Bahan makanan, pakaian, kosmetik dan juga bangunan, sandang, pangan, papan seperti itu. Kemudian untuk menjaga keberlangsungan proses dari ekologis dalam ekosistem, dan yang ketiga sebagai sumber belajar untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan juga biologi. Jadi adanya dari keanekaragaman hayati yaitu ekosistem nantinya itu kita harus bisa menghargai terhadap keanekaragaman yang ada di dan penjelasan selanjutnya itu terkait dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, upayanya yang bisa sudah kalian pahami di SMP ya, terkait dengan pelestarian secara in situ, bisa menggunakan pelestarian secara ex situ. Apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati itu? Ada yang bisa menjawab dari kesimpulan ini? Oke, absen berapa? 4. Absen 4. Oke, silakan. Keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup. Oke. Yang lainnya ada yang mau menambahkan dari kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Makhluk hidup yang digunakan ada gen, ekosistem, terus jenisnya atau spesiesnya. Itu bisa berlingkup flora dan fauna. Oke, bagus. Yang keanekaragaman hayati itu adalah seluruh kehidupan variasi dari keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem yang terdiri dari flora maupun faunanya yang ada di alam. Silakan untuk di scan barcode dari postesnya. Ya, sini kita bikin aplikasi. Ini bisa scan barcode-nya, kemudian diisi kodenya. Kalau yang di belakang tidak terlihat bisa maju ke depan ya. Kodenya 760. Kalau sudah masuk di aplikasi atau websitenya Menti, sudah menuliskan kodenya, silahkan diklik tombol jempolnya. Sudah semua? Apa ada yang mengalami kendala? Sudah semua ya? Setiap pertanyaan diberi waktu 15 detik.
Oke, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan cukup sangat antusias ya dari kalian ya. Ternyata emang lebih suka belajar di luar dibandingkan di kelas. Ya betul, bro. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada banyak manfaat yang kalian peroleh dari ilmu yang sudah ibu berikan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.